Enak betul ya setelah kemarin memprovokasi umat Islam, karena yang diprovokasi itu adalah umat Islam. Ya, meskipun saya yakin 1000% umat Islam justru mayoritas banyak yang mentertawakan, tetapi apa boleh buat, muhibbinnya pun adalah bagian daripada umat Islam yang kita harus selamatkan secara mental, moral, adab, akhlaknya. Setelah kemarin menebar provokasi, sekarang Pak Rizik Syihab itu berangkat ke luar negeri. Kacau saudara. Kenapa kacau? Bayangkan, dia ngomong kemarin di ceramahnya, siapkan pedang asah golok tanggal 22. Tanggal 22 nih. Ini kan Rizik lagi di Arab ya, tanggal 22. Bayangkan bila ada terjadi kerusuhan. Dan kalau seperti ini adanya, potensi kerusuhan itu ada, besar. Menurut saya ya, potensi kerusuhan ketika Rizik berangkat itu besar. Kenapa? Ya karena mungkin di belakang layar udah memerintahkan mungkin para pengikutnya untuk membuat rusuh tanggal 22. Dianya kabur ke Arab Saudi dengan alasan umrah. Lalu membiarkan muhibinya kemudian di sini membuat huru hara. Akhirnya lepaslah tanggung jawab Rizik. Bisa gak kita kemudian membayangkan hal-hal seperti itu? Bisa sekali. Kenapa? Karena parah sekali provokasinya. Udah, dulu asah golok Pak. Asah golok. Jadi beberapa hari ke belakang memprovokasi suruh asah golok, perang dan lain sebagainya. Kemudian dianya berangkat ke tanah suci. Gila, bayangkan. Orang kalau mau menghadap baginda Nabi, biasanya di tradisi kita, tradisi di kampung-kampung lah, saya kira, dan di semua tempat, kalau mau berangkat ke tanah suci, mau tujuannya umroh atau haji, apa yang dilakukan? Minta maaf kan kepada seluruh warga masyarakat, apalagi sebagai public figure, tokoh nasional. Minta maaf, minta didoakan, seluruh dosanya minta diampuni. Kan seperti itu biasanya. Ini di kampung saya ini sering kalau ada yang mau berangkat umroh apa haji itu ngumpulkan tetangga itu dikumpulkan, minta maaf, syawal satu persatu. Gak ada pernah ceritanya kalau orang waras nih mau berangkat umroh ataupun haji meninggalkan jejak hitam. Ini jejak hitam yang ditinggalkan oleh Rizik sebelum berangkat umroh, itu jejak hitam. Provokasinya gila-gilaan Pak, asa perang. Pada saatnya nanti jihad tanggal 22 yang dimaksud itu, dia hanya sedang pergi. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada orang lain berkumpul atas nama cinta, atas nama suka, atas nama bangga kepada Presiden Pak Jokowi, dituduhnya PKI oleh si Rizik itu ya. Nah, ketika para muhibinya berkumpul atas dia, perjuangan itu, membela agama, membela Nabi, kan kacau. Menuduh PKI seenaknya kepada orang lain, nggak sadar siapa yang membawa PKI ke sini tuh. Musuh itu siapa? DNIT itu siapa? Siapa? Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati. Saya justru ketika Rizik berangkat ini tambah curiga, memang bakal ada huru hara tanggal 22 itu. Karena tidak mau Rizik itu terlibat mungkin, tapi ingin memprovokasinya, ingin mengerahkan masa muhibinnya, tapi nggak mau dianya. Dia korbankan muhibinnya, dia korbankan masyarakat yang berpotensi terseret oleh ucapannya, yang akan menumpas PKI, menghajar PKI, menghabisi PKI. Pertanyaan kita sederhana, ente mau dijadikan kuda tunggangan? Halo masyarakat muslim yang berpotensi akan ikut instruksi Rizik Syihab, ente itu jadi korban loh, korban serius, korban provokasi. Yang untung siapa? Bukan Anda, Rizik dan keluarga besarnya. Bukan ente para muhibin, ente itu cuma diprovokasi, ditinggalkan aja atas nama agama, atas nama Islam, atas nama perjuangan umat baginda Nabi. Sayang, punya otak itu dipakai. Jangan mau jadi provokasi. Kasihan Anda yang akan rugi. Dianya nggak bertanggung jawab. Berangkat, mending kalau yang mimpin dia, bila nanti tanggal 22 itu misal benar ada
Muhyiddin Pak Jokowi di Jakarta ya, langsung si Pak Rizik ini mimpin untuk menghadangnya dan lain sebagainya. Mending kalau dia yang jadi panglima perangnya. Kalau mau perang, apaan sih perang tapi kan enggak, dia malah berangkat ke tanah suci Mekah. Gila, meninggalkan noda hitam provokasi yang berpotensi orang saling bunuh-bunuhan gara-gara ucapan penggelapan orasi Rizik Syihab itu. Coba aja resapi ya, renungkan selama ini yang Rizik Syihab tebarkan provokasi kepada kalian, berbuah apa sih kepada Anda? Mendapatkan manfaat apa Anda? Apakah benar lebih hebat secara spiritual peribadatan kepada Allah, atau bagaimana? Atau Anda itu merasakan ketika ikut di dalam gerakan politik Rizik Syihab ini seringkali darah ini mendidih, pikiran ini seringkali terkunci, hati ini seringkali gelap. Kalau seperti itu, coba-coba renungkan, apakah ini hasil dari bimbingan ulama? Nggak mungkin dong. Kalau hasil dari bimbingan ulama menjadi pikiran gelap, hati terkunci, brutal melakukan sesuatu, menyikapi sesuatu, itu jelas di Karawang itu sikap brutal Muhyiddin gara-gara tebar provokasi siapa sih? Ya salah satunya Rizik. Nggak mungkin kalau tidak ada tebaran provokasi Rizik lalu Muhyiddin yang berani melakukan penghancuran mobil, pemukulan kepada Banser. Coba, yang nanggung akibatnya siapa? Yang dipenjara siapa? Kan ente, kasihan, jujur saya mah kasihan kepada orang-orang yang mau aja gitu loh diprovokasi. Kasihan, ente yang rugi, ente yang nanggung malu, ente yang kemudian mencoreng nama baik keluarga ente. Gak ada tuh menggantikan, kan Rizik itu berjanjikan menggantikan kan, bertanggung jawab katanya. Mana ada, nggak ada. Dia mah enak-enak aja jalan-jalan ke luar negeri. Setelah menebar provokasi, saudara, kacau, licik itu namanya, tidak gentle. Dia kan punya pendapat bahwa gerakan yang nanti akan datang tanggal 22 katanya, pasukan Pak Jokowi itu PKI, dia berpendapat kayak gitu, dia tebar provokasi kayak gitu, lalu dianya pergi. Kan licik itu namanya, tidak bertanggung jawab itu namanya. Sadar, kasihan. Tapi saya sih yakin nanti ya akan tidak mudah lah memprovokasi masyarakat muslim dengan teriakan-teriakan Rizik itu, kecuali Muhyiddinnya. Ya itu pun makanya selalu saya katakan, kita berusaha berupaya untuk menyadarkan para Muhyiddinnya ini dari nafsu politik Rizik Syihab dan yang lainnya. Jadi kalian itu sejatinya ketika mengikuti gerakan dia itu bukan sedang membela agama, harus disadari. Bukan sedang membela Islam, bukan. Membela ya Rizik Syihab aja dan kelompoknya. Ya, jangan percaya, oh ini membela agama. Agama dari mana? Ini membela Islam. Islam dari mana? Membela umat baginda Nabi, mana yang dibela? Siapa yang mendapatkan untung? Dan siapa yang mendapatkan rugi? Mereka mendapatkan untung, ente mendapatkan rugi. Mau aja dikadari gitu loh. Kacau kan? Kasihan. Berulang-ulang saya katakan kasihan. Jangan mau, ente yang akan menyesalnya. Bila nanti ada benar-benar gerakan terjadi gara-gara provokasi Rizik Syihab, coba yang mewek siapa? Ente, keluarga ente yang nanggung malu, istri ente yang akan kena madaratnya, anak ente. Bukan Rizik dan keluarganya, bukan, dia mah enak aja gitu loh. Bukan Bahar Smith, bukan, ente. Muhyiddin yang menanggung semua risiko buruknya itu, bukan mereka. Ya, sadar. Nah pertanyaannya, apakah yang kayak gini yang diimam besarkan, diwali-walikan, yang model kayak gini, yang memprovokasi Muhyiddinnya supaya melakukan kebrutalan dan pada akhirnya pasti akan masuk penjara, dan dianya ya enak-enak aja, Muhyiddinnya yang sengsara. Yuk, mikir loh, mikir ya, fungsikan pikirannya dengan baik. Sayang udah dikasih oleh Tuhan, masa mau diangkurkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.